wa Rasulullah Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, Miss akan nampilkan beberapa soalnya. Insya Allah nanti kita bahas ya, Kak. Oke, coba Miss share screen. Show dulu. Oke. Nah, untuk soal pertama, yang ini, Kak. Jelas nggak, Kak, soalnya? Jelas, Miss. Jelas ya. Nah, coba kalau nggak jelas, Miss bacakan juga. Lagi azan ya, Kak. Tunggu bentar ya, Kak. Lagi azan, sayang. Boleh sambil Kakak baca, sambil coba dicari-cari juga. Nah, nanti kita bahas. Nah, untuk soal nomor 1 ini. Soalnya gitu ya. Ada literasi teks fiksi, ada literasi teks informasi. Kalau kita gampang, bisa pakai logika. Kalau yang kemarin itu gimana? Semua, Bang. Oke, ini soal Miss tampilkan ini juga. Salah satu simulasi di Miss dan yang karena Miss sudah nah, kalau bahasa literasi Miss nggak paham. Selanjutnya ada Kak Eca. Kalau Kak Eca kemarin simulasi apa itu bisa ya? Atau media susah atau media literasinya susah atau semuanya. Nah, Zan sudah selesai. Oke, Kak. Nah, jadi Kak sebenarnya AKM ini pengganti UN katanya, Kak. Jadi Kakak kelas 9 itu nggak ada UN lagi. Nah, jadi penilaiannya itu di kelas 8 inilah. Nah rata-rata untuk soal AKM ini, Kak, soal math keluarnya. Math dan HOTS gitu, Kak. High other thinking orders gitu. Jadi soalnya ini lebih ke kayak soal literasi, Kak. Jadi nggak langsung plok, langsung angka, Kakak tinggal nyari, enggak. Kakak harus mematematiskan dari soal ini. Nah, jadi coba kita lihat soal ini. Katanya pada sebuah acara, nah ini ada nih roller putar kan, yang berhenti di sembarang bagian roda. Nah, jadi dia bisa berhenti di sembarang bagian. Jadi terdapat 7/24 bagian berwarna biru. Nah, berarti ada warna biru, lalu ada warna ungu 1/8, lalu warna kuning 5/12, dan sisanya itu berwarna merah. Nah, jadi roller putarnya ini, Kak, ada 4 warna, biru, ungu, kuning, sama merah. Nah, yang ditanyanya itu peluang yang paling kecil yang ditunjukkan itu panah yang warna apa? Oke, nah sebelum Miss jelaskan, anak Miss ada yang tahu nggak cara mengerjakannya seperti apa? Oke, Kak Fatimah, Kakak bisa, sayang? Bisa makan dulu nyebutnya, Mas. Iya, benar, disamakan dulu penyebutnya. Nah, jadi ini bukan materi tentang peluang, Kak. Karena kalau peluang itu kan kelas 9, sedangkan Kakak masih kelas 8. Kata-katanya aja yang peluang di sini. Oke, berarti disamakan dulu penyebutnya kan, Kak? Oke, nah, boleh kita buat dulu huruf angka-angkanya, boleh kita susun dulu. Ada 7/24. Nah,
7/2 4, lalu 1/8, lalu ada 5/12, dan ada X. Nah, yang X ini yang kita nggak ketahui siapa. Nah, X ini berarti bagian untuk si merah. Nah, berarti tadi kata Kak Fatima benar, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, coba kita samakan dulu penyebutnya. Oke, 24, 8 sama 12 penyebutnya berapa ke arah? 25. Pada saat 20, 80. Berarti naiknya berapa? 24, 8, 12. Kira-kira penyebutnya berapa di antara tiga ini? Dicari KPK-nya dulu, Mas. Iya, benar, KPK. 24, 8 sama 12 berarti KPK-nya 24, Miss. Oke, good, Kak Nay. 24 ya, sayang. Jadi kalau anak Miss lama tuh mikirnya, aduh KPK-nya, nggak mungkin lah cari pohon faktor satu-satu kan. Lihat aja, di antara ketiga ini ada nggak yang mencakup semuanya? Artinya apa? Kalau dia dibagi dengan dua angka lainnya, ada nggak? Nah, dan dia itu, kalau KPK, Kak, lihat angka yang paling besarnya. Nah, coba lihat 24 bisa nggak bagi 8? Oh, bisa. 24 bagi 12 bisa nggak? Oh, bisa. Oh, berarti 24 KPK-nya. Ya, berarti di sini 24 ya. Nah, sini 24, 24, lalu 24. Oke, lalu diapakan lagi Kak Nay? Dibagi sama pembilangan, Miss. Oke, nah jadi yang untuk ini berapa Kak? Dibagi sama penyebutnya yang lama, terus dikali dengan pembilangan. Pembilangnya. Oke, good Kakak. Berarti di sini isinya berapa Kak? 7. 7. Berarti untuk si biru 7 ya. 7. Kalau si ini Kak ungu berapa jadinya? 3. 3. 24 bagi 8 kali 1. 3. Good. Yang ini si kuning? 10. 10. 24 bagi 12 kali 5. Oke. Nah, udah dapat kita. Lalu untuk mencari si merah berapa bagiannya ini berapa jadinya? Si merah jadinya berapa? Si X ini. 4/24. 4/24. Dapatnya dari mana 4 Kak Fatimah? Kalau menurut Kak Feli, 24/24 dikurang jumlah 7/24, 3/24 sama 1. Oke, Masya Allah Kak Fatimah. Benar ya Kak. Di sini juga udah dikasihnya clue ternyata. Katanya dia ada 24 bagian. Jadi kalau dijumlahkan semua itu hasilnya 24. Nah ini yang udah diketahui tadi itu jumlahnya udah 20. Berarti tentu sisanya 4/24. Nah kalau udah sama penyebutnya ini tinggal gampang aja kita nentukan. Yang di sini dimintanya yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu yang mana? Di antara keempat angka ini. 24. Iya, 3/24. Nah, 3/24 ini punya si warna siapa tadi, Kak? Yang urutan kedua, 1/8 itu siapa? Si ungu. Oke, maka yang paling kecil adalah si ungu. Oke. Bisa ya Kak, masih gampang ya. Berarti di sini pemahamannya. Kalau kita lihat sekilas soalnya pasti mikirnya, oh ini soal peluang. Kami kan peluang belum belajar. Oh ternyata bukan peluang, makanya harus kita pahami soalnya. Oke, bisa ke arah? Kak Karin bisa sayang? Oke. Kak Fatimah, Kak Nay bisa? Bisa, Miss. Bisa. Oke, kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Nah, Miss clear ya. Kalau mau di screenshot boleh sayang. Soal selanjutnya. Nah, yang mana ya? Kita bahas yang tentang math aja dulu. Ini nggak bisa itu nak, nggak bisa miss apa kanan gitu, scroll soalnya nggak bisa, harus dipilih satu-satu di sini. Coba miss double klik, oh udah bisa di double klik. Oh kena prank ya. Nah yang ini coba.
Jelas Kak soalnya? Berarti ini tentang pengolahan data. Udah belajar nih anak Miss. Pada bulan Maret, minggu pertama, tahun 2019, coba Miss zoom ya. Ininya dihilangin dulu. Pada bulan Maret minggu pertama tahun 2019, Bu Sinta, guru prakarya, menugaskan siswa untuk membuat produk kerajinan daerah secara berkelompok dengan aspek penilaian terdiri dari ketepatan waktu, kerapihan produk, dan kualitas produk. Katanya nilai yang diberikan Bu Sinta adalah 0 sampai 100 untuk ketiga aspeknya. Jadi setelah seluruh kelompok mengumpulkan tugasnya, Bu Sinta kemudian memasukkan nilainya ke dalam komputer. Setelah selesai memasukkan nilai komputer, Bu Sinta terkena virus sehingga yang terkena virus itu siapa? Komputernya. Komputer Bu Sinta terkena virus sehingga penghapusan beberapa data. Nah, pertanyaannya, apakah Bu Sinta perlu membuat kolom total nilai untuk menentukan rata-rata? Jelaskan alasanmu. Oke, coba Miss mau tanya anak Miss satu-satu. Apakah Bu Sinta perlu membuat kolom total nilai untuk menentukan rata-rata? Jelaskan alasan anak-anak Miss. Oke, Miss tanya satu-satu. Coba, kalau Kak Fatimah jawabannya apa Kakak? Enggak, Miss, karena di sana udah ada kolom buat rata-ratanya. Iya, kalau menurut Kak Fatimah nggak perlu, karena di sini sudah ada kolom rata-rata. Oke, coba kita simpan. Nah, coba kalau Kak Nai, menurut Kak Nai bagaimana jawabannya? Apa sih pertanyaannya, Miss? Kurang jelas nih. Apakah Bu Sinta perlu membuat kolom total nilai? Nah, total nilai berarti yang dimintanya ya, Nak. Untuk menentukan rata-rata, jelaskan alasanmu. Oke, Miss. Kalau menurut Kak Nai gimana, Kak? Enggak juga, Miss. Soalnya kan di situ dia pakai tabel, Bu Sintanya. Iya, good. Dia pakai tabel. Oke, bisa jadi. Kita simpen ya jawaban Kak Nai. Kalau kata Kak Fatimah, iya. Karena kan di sini ada... Kak Fatimah tadi jawab iya atau enggak, sayang? Enggak ya? Enggak. Oh, berarti kayak gini, Kak. Maksudnya tuh dia ini kan udah dibuatnya nih. Dia seperti ini dibuatnya. Tapi dia buat kolom total nilai. Nah, pertanyaannya tuh, perlu nggak sebenarnya dia nih buat kolom total nilai gitu? Nah, itu yang ditanyanya. Perlu nggak sebenarnya dia buat kolom total nilai untuk menentukan rata-rata? Tadi jawaban Kak Nai bisa ya, Miss pahami. Nah, kalau Kak Fatimah, mau diubah nggak alasannya? Nah, makanya nak, soalnya harus teliti ya. Nih ada katanya ke dalam program komputer. Oke. Nah, coba Miss tanya ke Ara lagi deh. Nanti kalau mau ganti jawabannya boleh ya. Kak Ara, menurut Kakak jawabannya gimana, sayang? Mungkin kalau dia buat total nilainya kan. Dia bilang pertanyaannya tuh perlu nggak nih kolom total nilai ini dibuat gitu. Mungkin perlu, karena untuk mencari rata-rata kan perlu total nilai. Iya, berarti Kak Ara jawabnya perlu ya? Oke, nah Miss simpan. Coba Kak Karin, jawaban Kakak apa, sayang? Iya, nak Miss ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Kalau Kak Karin apa, Kak? Perlu? Iya, kenapa alasannya, Kak? Kalau tadi saya mikirnya supaya dapat Suara Kakak kurang jelas. Dapat apa, Kak? bagaimana? Bingung juga nih. Oke, jadi kalau ditanya perlu atau tidak, Kakak jawab perlu atau tidak? Yes or no?
sekarang dia tuh mau naik 2.400 meter. Nah, jadi Kak, besok kalau jawab soal KM tuh nggak boleh lama-lama ya sayang, karena dia ada waktunya. Nah, sama seperti anak Miss UN, pakai sistem CBT. CBT itu pakai komputer tuh. Jadi kalau waktunya habis, itu otomatis tuh dia mati ya, atau tertutup dia. Nah, jadi jawabannya apa di sini sebenarnya? Nah, makanya di sini ada dikasih tahu informasi soal. Nah, jadi di sini anak Miss tuh harus membaca informasi soal, harus memahami informasi soal. Nah, di sini katanya setelah seluruh kelompok mengumpulkan tugasnya, Bu Sinta kemudian memasukkan nilainya ke dalam program komputer. Ini kata kuncinya. Program komputer. Nah, biasanya program komputer untuk mengolah nilai atau mengolah data itu biasanya pakai apa, Nak? Microsoft Excel. Iya, pakai Microsoft Excel. Nah, pakai Microsoft Excel. Udah belajar kan sama siapa? Mr. Alfi ya? Belajar TIK-nya. Nah, kalau di Microsoft Excel tuh, Nak, kalau kita cari rata-rata tuh ada rumusnya. Ada yang tahu rumusnya apa? Kalau cari rata-rata? Ada kan cara cepatnya? Sama dengan average. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu nih. Kolom total nilai ini kalau udah pakai program atau sudah pakai aplikasi itu nggak perlu ditulis. Kecuali dia buatnya manual di buku. Nah, jadi jawaban yang tepatnya itu tidak perlu. Alasannya apa? Alasannya karena dalam program komputer tersebut sudah bisa langsung mencari skor rata-rata dengan menggunakan rumus atau formula. Itu dia. Oh, berarti kalau kita manual atau tulis tangan gitu, Miss harus pakai total nilai ya, Miss? Iya, kalau anak Miss buat di buku, itu harus tahu total nilainya. Karena rumus rata-rata itu apa? Total nilai per jumlah data. Total nilai per jumlah data. Kalau manual dia pakai diperlukan kolom total nilai. Tapi kalau dengan program komputer tidak perlu. Nah, makanya di sini pengetahuan atau wawasan anak Miss juga diuji. Sejauh apa sih wawasan anak Miss? Bukan hanya sekedar soal yang nampak gitu aja, bukan sekedar hitung-hitung aja. Oke, nah bisa dipahami. Untuk ini berarti bukan soal math ini. Berarti literasi, lebih ke literasi. Oke, bisa ya. Nah, soalnya ini ada yang menjebak juga nih. Nalarnya harus main. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Mana ya? Nah, ini coba. Grafik. Grafik. Jelas soalnya, Nak? Kalau misalnya negatif, nih, kakak punya tugas ditambah, Nah, ini dia. kalau yang Bisa di-scroll. Nih, Kak, coba baca soalnya. Terdapat 2 pabrik garment yang menghasilkan pakaian yang jadi, yaitu pabrik Padasuka dan pabrik Bagus Rapi. Kedua pabrik tersebut memulai produksinya dari tahun 2014. Ya, banyak produksi pakaian jadi kedua pabrik tersebut disajikan dalam grafik ini. Pertanyaannya, banyak pakaian jadi yang diproduksikan pabrik Padasuka. Berarti Padasuka yang ini ya, Nak. Pada tahun 2024 itu berapa? Nah, berarti di sini kita membaca grafik lagi. Oke, coba silakan anak Miss cari. Padasuka. Optionnya ini dia. 4.800, 5.000, 5.200, 5.400, sama 5.600. Pada tahun ini anak harus diingat pada tahun 2024. Ini menghalang. 2024. bisa ya jawabnya ya. Kira-kira anak sudah bisa nih kan mengeluarkan. Oke, jadi caranya apa yang harus kita ketahui di sini dulu? Peningkatan. Apa
Apa Kak Karin? Peningkatan setiap tahunnya. Iya benar, peningkatan produksi setiap tahunnya. Nah, di sini dari 2014 ke 2000. Nah, kira-kira Nak, dari melihat grafiknya ini untuk pabrik pada suka, apa yang bisa Nak disimpulkan gitu? Kalau pada Setahun naik 200, Miss. iya, kalau pada suka dia naiknya 200 ya setahun. Dari 3.200 jadi 3.400. Dan tengok, coba lihat garisnya sayang. Garisnya lurus. Kalau ini garisnya bengkok. Apa perbedaan garis lurus sama bengkok pada grafik? Berarti kalau yang bawah itu dia ada mengalami penurunan. Suara Kak Ara putus-putus sayang. Ulang Kakak. Kalau yang di bawah mengalami penurunan. Mengalami penurunan. Kalau yang di atas? Terus kalau misalnya di atas tuh dia naik. Oh, kalau di atas mengalami kenaikan. Terus. Iya Kak, oke, bisa jadi. Tapi bukan itu jawabannya yang lebih tepat. Nah, di sini dia yang pertama ini grafiknya lurus, yang satu dia garis lengkung. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau grafiknya garis lurus, berarti dia pertambahannya itu konstan, Kak. Nah, Kakak tahu konstan itu apa? Konstan itu artinya tetap. Nah, stabil dia. Nah, coba lihat nih, dari tahun 2014 ke 2015. Nah, tadi kata Kak Karin 200 ya naiknya. Benar. Coba kita lihat, kalau memang konstan dia berarti sama. Coba dari 17 ke 18. 17 berarti 3.600, 18 3.800. Oke, berarti sama dia tetap 200. Nah, berarti kalau yang pertama ini dia konstan. Nah, berbeda dengan si Bagus Rapi ini. Grafiknya membentuk garis lengkung yang memaknai apa? Kalau kenaikannya itu tidak konstan atau berubah-ubah. Nah, contohnya apa? Nah, coba kita lihat di tahun 2014 ke 15. 640 ke 960 itu naiknya berapa Kak Fatimah? 640 ke 960. Jadi ada 4 jenis pohon. 320. Iya, 320. 320 kan, Kak? Coba dari sini. Dari 16 ke 17, apakah 320 juga? Kalau di SD gimana caranya? Tidak. Nah, jadi ini membuktikan kalau garisnya lengkung pada grafik, maka kenaikannya itu tidak konstan. Nah, berarti karena yang ditanyanya ini pada suka dan pada suka ini konstan, nah tentu lebih gampang kita mencarinya. Nah, jadi jawaban yang benar berapa? Tahun 2024. Dia setiap tahunnya naik 200. Sekarang 2000 ke 2020 ke 2024. Berarti naik berapa tahun saya? Kalian tahu? 800. Naik 4 tahun kan? Iya, 4 Ya. tahun. 4 kali 200 berarti 800. Berarti kenaikannya ini 800. Nah, tinggal ditambahkan aja nih dari 2020. Berarti 4.400 ditambah 800. Berapa ke arah? Oh, putus-putus. 4.400 ditambah 800. Berarti 200. iya, 5.200. Maka pada tahun 2024 ini hasil produksinya adalah 5.200. Oke, coba kita lihat di ininya. Ada nggak 5.200? Oke, ada. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itu dia. Berarti yang C ya jawabannya. 5.200. Jadi intinya pemahaman anak Miss dalam membaca grafiknya sayang. Kalau dia lurus berarti kenaikannya konstan. Kalau dia garis lengkung berarti dia tidak konstan atau tidak tetap kenaikannya. Oke, bisa ya untuk soal ini.
Nah, coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana ya, yang susah. Ada yang bisa jawab pokoknya dia udah. 62. 62 potong 2 berapa? Yang Oke, tambah 38 berapa? ini deh. Nah, ini Kak, coba Miss clear. Oh, belum. Nah, ini dia. Nah, jadi selain soalnya dalam bentuk ABC, nanti soalnya juga ada dalam bentuk uraian. Artinya apa? Anak Miss harus mengetik jawabannya. Atau ada juga dia dalam pernyataan benar salah. Nah, ini. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya ini. Nah, pertanyaannya apa? Anita akan mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan satu bola kuning dan sisanya warna merah di setiap susunan. Nah, ini harus pemahaman anak Miss nih, literasi. Ini kan ada literasi katanya. Mana tadi lagi ya? Sampai mana tadi? Dan sisanya berwarna merah dan jumlah cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jika dianggap jumlah cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah berapa pernyataan berikut. Nah, jadi asumsikan bola tanah dihitung hanya yang akan disusun di ruang pameran, yang cadangan tidak perlu dicatat. Nah, ini perlu 2 kali baca soal nih supaya paham. Oke, coba silakan anak Miss baca soalnya. Miss, nanti Miss hasil video record Zoom-nya nanti dikirim, Miss. Iya, nanti Miss upload ya, Nak. YouTube. Nah, nanti Miss kirim linknya. Nah, sekarang media itu adalah data tengah. Oke. Anak Miss ada yang mau coba jawab? Tahu? Yang soal ini kalian waktu kemarin agak ragu, Miss. Oh, agak ragu ya. Oh, muncul juga ya Kak kemarin soalnya. Iya, Berarti sama soalnya. itu kan satu kali restu. Oke. Nah, coba kita baca sama-sama ya, bahas ya. Anita katanya seorang seniman muda dari Sumatera berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya tersusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya ini. Nah, berarti ini pola bilangan ya, pola deret bilangan. Anita akan mewarnai susunan bola tersebut dengan satu bola warna kuning dan sisanya warna merah di setiap susunannya, dan jumlah cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jika dianggap jumlah cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Nah, dia minta kita menguji berarti. Nah, asumsikan bola tanah, berarti yang harus digaris merahi ini. Anita dengan 1 bola berwarna kuning, sisanya berwarna merah. Dan jumlah cat kuning itu sama dengan jumlah cat merah proporsinya. Itu 1 kaleng, sama-sama 1 kaleng. Asumsikan bola tanah yang hitung hanya yang akan disusun di ruang pameran, yang cadangan tidak perlu. Nah, berarti katanya jumlah bola tanah yang akan dicat merah berjumlah 303. Apakah benar atau salah? Jumlah cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Apakah ini soalnya sempurna? Coba.
Kadang soalnya ini terpotong-potong. Oh, enggak ya. Nah, jadi kalau kayak gini gimana cara menyelesaikannya? Berarti kita uji 303. Nah, di sini dia tidak dikatakan gitu berapa susunan. Dia tidak dikatakan berapa susunannya di sini. Tapi dikatakannya kalau setiap susunan ini yang kuning itu cuma satu. Nah, kira-kira dari sana lebih banyak bola merah atau bola kuning yang bakalan dipamerkan? Bola merah. Iya, lebih banyak bola merah. Nah, karena kan katanya bola kuning cuma satu di sini. Oke, berarti lebih banyak bola merah. Nah, kalau lebih banyak bola merah, jumlah bola tanah yang akan dicat merah sejumlah 303. Nah, ini kita cari jumlahnya berapa? Ini 3, coba kita cari jumlahnya dulu ya. Anak Miss sudah belajar pola bilangan? Belum ya? 3, ini berapa jumlahnya? 6, ini 10, ini berapa? 1, 2, 10 tambah, ini 15. Nah, berarti ini tambah 4. Ya, tambah 3, tambah 4. Di sini tambah 5. Nah, tambah 5. Jadi di sini kalau dalam pola bilangan itu, nah itu dia nama pola bertingkat. Pola bertingkat. Artinya apa? Dia ini sekali lagi dia baru di sini tambah 1, tambah 1. Dan seterusnya itu polanya itu dia akan seragam. Nah, di sini dia ada beberapa keterangan yang tidak jelas gitu. Kenapa tidak jelas keterangannya? Karena di sini dia tidak diberitahu susunannya itu sampai pola keberapa. Nah, sekarang Miss mau tanya anak Miss. Kalau Fatimah menjawab, kira-kira Fatimah menjawabnya untuk yang pertanyaan pertama sama kedua ini bagaimana? Jumlah bola tanah yang akan dicat merah sejumlah 303 katanya. Yang pertama Amira jawab salah, tapi yang kedua Amira belum tahu. Oke, yang pertama salah. Kenapa Kak Mira jawab salah sayang? Karena kalau dari pola bilangan tadi itu bola merahnya cuma 30 yang dicetak. Ya, kalau di sini bolanya cuma 30. Oke, tapi kan di sini dia polanya artinya apa? Tumpukannya itu dia tidak hingga. Nah, kita nggak tahu dia tumpukannya sampai tumpukan ke berapa. Oke. Nah, berarti yang nomor 2 jumlah cat yang merah dibutuhkan 28 kaleng. Nah, satu lagi yang buat bingung. Di sini tidak dikatakan kalau satu kaleng itu bisa mewarnai berapa cat. Jadi ya kan tidak ada dikatakan di soalnya kan. Makanya di sini soalnya masih ambigu. Nah, pemahaman anak Miss lah lagi bagaimana. Jadi kalau Miss menjawab di sini untuk pernyataan pertama ini, ya karena tidak jelas jawab salah. Karena masih ada yang bingung kan? Berarti artinya apa? Kelengkapan informasinya itu kurang. Yang kedua juga Miss jawab salah. Alasannya apa? Ya, karena tadi tuh kekurangan informasi. Artinya apa? Informasi yang disajikan dalam soal itu masih berbentuk kalimat yang ambigu, tidak jelas. Nah, jadi kalau anak Miss misalnya jumpa soal seperti ini, jangan bingung, maksudnya jangan berkutat di soal, iya apalah maksudnya, akhirnya apa? Akhirnya habis waktu, jangan. Tinggalkan saja dulu soalnya, nanti kalau ada lebih waktu baru diselesaikan. Oke ya? Karena di sini dia literasi, lebih ke literasi. Oke, nah ini untuk soal yang keberapa nih? Nah, coba kita lihat soal lain. Ya, hitung-hitung lah.
Jadi jawaban yang paling tepat Ini masih membaca nih. lupa, Miss. Oke. Nah, coba yang ini. Persentase. Persen-persen berarti ya. Coba. Soalnya jelas nggak, Kak? Katanya kita sampai jam 4 ya, Kak, waktu kita masih ada. Grafik berikut menggambarkan pencatatan keuangan PT Nuju Jaya selama tahun 2019. Tanda negatif menunjukkan kerugian dan tanda positif menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan. Jawablah pertanyaan berikut. Persentase kenaikan keuangan terbesar di tahun 2019 adalah, berarti yang ditanyanya di sini apa? Persentase kenaikan keuangan terbesar. Berarti terbesar ya, Kak, selama tahun 2019. Nah, di sini katanya selama tahun 12. Berarti untuk mencari persentase kenaikan keuangan terbesar, yang harus dicari pertama kali apa di sini? Yang harus dicari berarti tentu kenaikan, ya kan? Kenaikan pencatatan keuangannya. Nah, di sini yang menunjukkan kenaikan itu yang mana? Yang grafiknya naik ke atas. Berarti dari Januari ke Februari itu naik. Februari ke Maret naik juga. Maret ke April naik juga. Nah, kebetulan di sini udah ditunjukinnya nih. Ini apa nih ya? Oh, bukan. Ini nominalnya ya, bukan banyak kenaikannya. Nah, berarti di sini harus dicari dulu yang paling tinggi. Nah, kenaikan yang paling tinggi kira-kira di sini dari bulan apa ke bulan apa coba? Kalau kita melihat dari grafiknya aja. Nampak kan? Dilihat dari grafik tuh yang paling tinggi tentu yang paling panjang garisnya gitu kan? Dari Oktober ke November, Miss. Iya, benar. Nah, dari Oktober ke November. Karena di sini yang paling jauh atau panjang garisnya. Oke, berapa kenaikannya dari Oktober ke November ini? Kenaikan dari Oktober ke November berarti dari negatif 824 ke 1566. Ada pula keuangan negatif ya. Kira-kira kenaikannya berapa itu? Berapa Kak Naila? Negatif 824 ke 1566. Itu kenaikannya berapa? Kenaikan ya, Miss? Iya. Kan yang harus kita cari kenaikannya kan? 742, Miss. Oke, 742 Kakak dapatnya dari mana sayang? 1566 dikurang 824. 1566 dikurang 824. Oke, nah kurang tepat. Coba kita cari jawaban lain ya, Kak. Coba Kak Amira. Kenaikannya berapa, Kak? Amira 2.390. Iya, 2.390. Nah, dapatnya dari mana, Kak? 1.566 dikurang negatif 824.
Oke, nah itu dia Kak. Itu baru benar ya. Nah, jadi ibarat kalau misalnya kenaikan, nah sama Kak seperti ini. Kalau di garis bilangan, nah, ini titik nolnya misalnya. Titik nol. Di sini kalau di bawah nol berarti negatif ya Kak. Negatif 824. Di sini di atas nol berarti positif. Positif 1566. Kalau ditanya kenaikan, berarti itu dimintanya Kak jarak antara ini, dua angka ini. Nah, berarti kalau jaraknya berarti kan dijumlahkan ini kan Kak. Tadi kalau Kak Amira katanya dikurangkan. Kurang-kurang, berarti 1566 dikurang negatif. Ya benar, sama juga. Memang seperti itu cara 824 karena negatif dekat negatif jadi positif. Oke, jadi hasilnya berapa tadi Kak? 2000 2.300 2.300. 2.390. Oke, 2.390. 2.390. Nah, inilah kenaikan uang terbesarnya. Nah, sekarang yang ditanyanya di sini persen. Nah, ini agak panjang caranya. Persen. Berarti kalau persen itu dia terhadap total semuanya. Nah, berarti total kenaikan semuanya di sini berapa? Itu kita cari dulu. Total kenaikan semuanya berarti anak Miss harus tahu nih. Ini berapa kenaikannya? Ini berapa kenaikannya? Ini juga ini berapa kenaikannya? Berarti ini bukan kenaikan kan? Ini penurunan. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini turun-turun. Nah, ini berapa? Ini berapa? Nah, dijumlahkan total kenaikannya ini semua. Nah, hasilnya itu diletak di sini. Baru per hasil total tadi itu semua, baru dikali 100%. Kali 100%. Nah, itulah rumus untuk mencari persentase keuntungan. Jadi kurang lebih di sini bisa kita lihat kalau ini 1000 ke 600 ini berarti kenaikannya adalah 1200. 1200 ini tambah 300 berarti 1500. Ini 400 berarti 1900. Lalu ditambah 2 tambah 100 ya berarti 1300 tambah ini. Kita mengira-ngira aja nih Kak, tapi kalau untuk jawaban pastinya nanti dicari. Nah, seperti itu dia kalau mencari persentase. Berarti yang ditanya per total semuanya kali 100%. Nanti didapat hasilnya silakan dicatat di sini. Nah, agak panjang caranya. Oke, yang soal ini kemarin jumpa nggak anak Miss? Kakak jumpa juga nggak soal ini kemarin? Jumpa, iya. Jadi caranya seperti itu dia. Ini literasi. Oke, nah itu untuk itu ya Kak persentase. Nah, tapi insya Allah besok tuh soalnya nggak seperti ini nih, angkanya yang ribet-ribet tidak. Itu angkanya yang sederhana, karena kan di sini soalnya dia mengerjakannya pakai waktu. Yang penting pemahaman anak Miss dari soal yang diminta. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nah, mau coba satu soal lagi atau udahan? Kita coba cari satu soal lagi. Jam 4 juga. Gimana Kak? Kita coba lihat satu soal lagi ya. Tapi yang soal yang bisa dilihat aja. Satu soal lagi. Yang mana? Kalau ini. Oke, nah coba ini Kak. Nah, tabel ini, coba jelas soalnya Kak. Jelas ya? Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Nilainya segini. Pertanyaannya, jika mereka diminta berdiri dengan urutan nilai terkecil. Terkecil ini paling depan.
Nah, pertanyaannya apa nih? Kurang jelas. Coba. Oh, yang kecil paling depan, maka pernyataan yang paling benar yang mana? Oke, berarti di sini harus disusun kan, Kak? Nah, coba kita ganti aja deh. Nah, coba urutkan posisi duduk anak-anak ini berdasarkan nilainya. Nah, yang paling depan siapa jadinya? Kalau berdasarkan nilainya. Titin, Miss. Nah, katanya di sini apa? Yang paling kecil, yang paling depan ya. Berarti yang paling kecil siapa? Si Titin. Oke, si Titin berarti di urutan pertama. Lalu di urutan kedua siapa? Ika. Tika. Iya, Tika berada di urutan kedua. Lalu yang ketiga? Wira. Wira. Oke, good. Wira yang ketiga ya. Yang keempat siapa? Dian, Tian. Oke. Yang kelima? Aditya. Aditya. Nah, kira-kira dari pernyataan ini yang benar siapa? Yang paling depan adalah Dian. Apakah Salah. benar? Salah. Yang paling belakang adalah Titin. Salah. Salah. Berarti ini salah, ini salah. Yang paling depan itu si Titin. Yang paling belakang itu si Aditya. Nah, jadi pemahaman anak Miss juga terhadap soal. Jangan sampai terbalik apa yang diminta soal dengan apa yang dipahaminya. Ini masih gampang ya. Oke, nah jadi beginilah mungkin gambaran soal AKM-nya. Jadi lebih banyak literasi sebetulnya. Nah. Dia ada literasi, ada numeriknya juga. Tapi setiap soal itu pasti ada literasinya. Nggak plok langsung ngasih 1 tambah 1 sama dengan Bapak, enggak. Pasti ada literasi. Jadi semoga anak Miss sukses menyelesaikan soalnya. Berarti di sini harus paham juga ini konsepnya tentang apa, harus paham juga. Oke, semoga bisa ya besok ngerjain soal AKM-nya. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba aktifkan kameranya dulu sayang. Miss mau screenshot dulu. Kak Ara, coba aktifkan kameranya, Kak. Ini dia itu mati lagi, Miss. Tadi Oh udah. iya. Tadi aktif tadi kamera. Oke, nggak apa-apa. Error ya. Miss. Oke, give me smile. Smile dulu. Oke, thank you kakak. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. thank you ya kak. See you next pertemuan. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, Miss. Izin live ya, Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Downloadnya susah. Literasinya bisa lah. Iya sih susah kayaknya Fitri. Dia soalnya masih ada yang ambigu gitu dia. Karena terkebanyakan literasi. Jumpa satu soal tadi. Stop share.